بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين عزكم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk senantiasa bertahmid memuji Allah Jalla wa'ala atas segala karunia-Nya, mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala kepada kita, kenikmatan lahiriah terutama kenikmatan batiniyah. Ikhwan fillah azakumullah, di antara kenikmatan agung besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya mukmin secara khusus ialah nikmatu bulughi Ramadan. Kenikmatan bisa mendapati Ramadan. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Lataiful Ma'arif menegaskan bahwasanya bulugh Ramadan nikmatun azimah. Bisa mencapai Ramadan, bisa sampai pada Ramadan, mendapati Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, itu merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Dibahasakan seolah-olah seorang mukmin itu mendapatkan rezeki nomplok. Rezeki itu bukan semata-mata rezeki duniawi yang terkait dengan kesehatan jasmani atau yang terkait dengan masalah materi atau semua yang terkait dengan urusan duniawi. Ini diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada semua hamba-hambanya, kepada semua makhluknya, yang muslim, yang non-muslim, manusia, hewan-hewan, yang saleh, yang fasik, semuanya mendapatkan nikmat badaniyah, nikmat jasadiyah. Barakallahu fikum. Namun secara khusus seorang mukmin diberi nikmah zahirah, nikmah lahiriah yang mubah, yang halal, yang thayyibah, yang barakah. Rezekinya halal,
usahanya halal, lahiriahnya mubah, halal, thayyibah, mubarakah. Itu nikmatun khassah bagi seorang mukmin. Wa 'adzamul ni'am, namun nikmat yang paling agung, yang paling besar, nikmat yang berkaitan dengan diniyah seorang hamba, ukhrawiyah seorang hamba. Nikmat taufik wal hidayah, diberi taufik pada Islam sebagai seorang muslim, diberi taufik kepada sunnah sebagai seorang sunni salafi, diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa berislam dengan bimbingan sunnah, dikasih akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, keimanan yang kuat, yang benar, diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa mengerjakan amal kebajikan, amal saleh. Ini merupakan nikmah a'zam min dzalika kullih. Nikmat yang lebih agung lagi, yang lebih mulia lagi, lebih besar lagi dari semua nikmat-nikmat yang ada. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Syiful Alil menegaskan bahwasanya nikmat yang paling agung ya Allah berikan kepada hambanya nikmatul huda, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Semua kenikmatan yang dia rasakan kecil, dianggap kecil, dianggap remeh dibandingkan dengan nikmatul hidayah. Musibah yang paling besar yang ditimpakan pada hambanya ialah musibatul dhalalah, musibah dalam bentuk penyimpangan dan kesesatan. Ada yang kubra yang paling besar, syirik, kufur. Ada yang di bawahnya lagi al-bid'ah wal inhirafat, di bawahnya lagi al-fusuq wal isyan. Ini musibah bala yang paling besar, yang paling agung yang ditimpakan pada seorang hamba. Semua bala, semua musibah yang menimpa dia dalam kehidupan duniawiyahnya terasa ringan, terasa kecil ketika dibandingkan dengan musibah ini. Maka ketika seorang muslim bil khusus Allah beri kemudahan, Allah beri taufik sampai kepada Ramadan, mendapati Ramadan, itu merupakan nikmah azimah yang Allah berikan kepada dia. Karena Ramadan bukan sekedar bulan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan syahrun azim, bulan yang sangat agung, syahrun karim, bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya terdapat segala hal, segala sesuatu yang berkaitan dengan duniawiyah kita, yang mubahah, yang thayyibah, yang barakah, diniyah kita, ala sunnah, dan ukhrawiyah kita. Ramadan syahrul taqwa, bulan ketakwaan, bulan di mana masing-masing muslim berlomba-lomba menggapai takwa Allah dengan siyam, dengan qiyam, dengan infak, sedekah, al-jud wal ihsan, dengan tilawah dan berbagai macam amal kebajikan yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang kewajiban siyam, la'allakum tattaqun, kamu pasti akan bertakwa dengan siyam ini. Syahrul taqwa. Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulan menggapai ampunan, mendapatkan maghfirah min Allah Jalla wa Ala dengan istighfar, dengan taubah, juga dengan siyam, dengan qiyam. Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ketika menerangkan tentang siyam dan qiyam, disebutkan pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi lafdhin wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi lafdhin wa man qama lailatal qadri
imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kita inginkan kata-kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa dia yang sebelumnya dengan siyam wa qiyam. Barakallahu fikum. Sehingga Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Ini merupakan rezeki paling agung, nikmat paling besar bagi seorang hamba. Takwa meliputi 3 hal. Semuanya diperlukan seorang mukmin untuk urusan duniawiyahnya dan diniyahnya. Yang namanya takwa fi'lul ma'mur, mengerjakan yang diperintahkan. Tarkul mahdzur, meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang. Ada yang menambahkan yang poin yang ketiga, as-sabrul maqdur, sabar atas takdir musibah yang menimpa kita. Itu takwa. Dengan sabar, dengan ketabahan, dengan kesabaran, dengan ketegaran, dengan keteguhan menghadapi berbagai macam problematika hidup, manfaat untuk duniawi seseorang. Dunianya menjadi indah barokah dengan kesabarannya. Barakallahu fikum. Dengan fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, bagus untuk diniyah dia, lalu ukhrawiyah dia. Sebagai hamba yang saleh, sebagai hamba yang bertakwa. Dan al-maghfirah yang didapatkan selama Ramadan ini akan menghapuskan semua dosanya, semua kesalahannya. Seorang insan, seorang manusia, meskipun dia imannya sangat kuat, ketakwaannya sangat tinggi, ilmunya sangat luas, dia bukannya maksum. Pasti lalai, pasti lupa, pasti khilaf, pasti salah, pasti berdosa. Itu semuanya mengotori hatinya, merusak keimanannya, mengurangi pahala keislamannya. Semuanya akan hilang, semuanya akan disirnakan, dihapuskan dengan taubat, dengan istighfar, dan dengan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Maghfirah, dengan siyamul qiyam menggapai maghfirah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka bersih dia dari semua dosa, dari semua kesalahan, dari semua alpa, dari semua khilaf, sehingga dia menjadi sosok yang bersih hatinya, bersih kalbunya, baik duniawiyahnya, barokah thayyibah, diwujudkan dengan kesabarannya, ketabahannya, kekokohannya, ketegaran dia menghadapi berbagai macam kondisi kehidupan dia. Barakallahu fikum. Dan bagus agamanya dengan ketakwaan dan kesalehan dia. Bagus pula agamanya dengan dihapuskan dari semua dosa-dosanya. Tinggal dia istiqamah al-Islam sunnah, maka menggapai kebaikan di dunia, al-Islam sunnah, menggapai kebaikan nanti di akhir hayatnya, husnul khatimah, dan menggapai puncak kebaikannya, puncak keberuntungannya di yaumul qiyamah nanti dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Wa'iddat lil muttaqin, yang namanya al-jannah dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi mencapai Ramadan, sampai kepada Ramadan itu merupakan nikmatun azimah. Ikhwan fillah azakumullah. Yang namanya kenikmatan disyukuri dengan 3 hal. Syukuri dengan kalbu, dengan hatimu. Kamu meyakini ini semuanya minallah, taufik minallah, hidayah minallah, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala, minallah Jalla wa'ala. Yakini itu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah menekankan semua kenikmatan yang kamu rasakan minallah Jalla wa'ala. Kalbu mengimani, kalbu ihtisab, kalbu mensyukuri,
meyakini ini semuanya minallah jalla wa'ala, kullun min indillah. Lisan bertahmid, berzikir, diwujudkan dengan tahmid kepada Allah jalla wa'ala, zikir kepada Allah jalla wa'ala, diwujudkan dengan ibadah lafziyah, tilawatul Quran, zikrun, dan semua amal kebajikan dengan lisan. Belakhas alhamdulillah, yahmadullah ala hadhihi ni'am, barakallahu fikum. Dan yang paling penting adalah disyukuri dengan anggota badan. Disyukuri anggota badan, menggunakan momentum Ramadan untuk betul-betul dengan semua yang kita mampu, yang kita bisa, menyisihkan lengan baju, bersungguh-sungguh, bersemangat, serius, fokus. Momentum Ramadan dipergunakan untuk berlomba-lomba mengerjakan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Ramadan momentumnya, Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul siyam, Ramadan syahrul qiyam, Ramadan syahrul sadaqah wal infaq wal jud wal ihsan was sakha. Ramadan syahrul tilawah, Ramadan syahr amal salihah. Banyak amal kebajikan disyariatkan selama Ramadan dan bisa kita kerjakan selama Ramadan, baik yang khusus selama Ramadan atau harian selama Ramadan, sehingga betul-betul kita mensyukuri nikmat Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, kaum muttaqin, kaum salihin mencontoh para salafnya, para salafun salihin, bergembira dengan Ramadan. Yafrahun bi qudumi Ramadan, yafrahun bi dukhulihim Ramadan. Mereka bergembira, bersukacita, senang, hatinya gembira ketika mencapai Ramadan, ketika memasuki Ramadan. Farhul imani wa taqwa, gembiranya iman dan takwa, gembiranya orang saleh yang berjumpa kembali dengan momentum waktu yang sangat mulia untuk bisa mengerjakan amal kebajikan yang begitu banyak dan besar pahalanya. Namanya farhul imani wa taqwa. Bahagia, senang dikarenakan punya kesempatan kembali mempersembahkan amal ibadah selama Ramadan, menggapai pahala besar selama Ramadan, terutama siyamun wa qiyamun wa tilawatun wal jud. Ini ikon Ramadan. Siyam Ramadan, qiyamul lail selama Ramadan, jud, infak, sedekah, amal kebajikan, derma, berbagi, berbuat baik selama Ramadan, tilawah, baca Al-Quran selama Ramadan. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi momentumnya, manfaatkan sebaik mungkin untuk itu. Ikhwan fillah azakumullah. Sebagian mereka ikhwan fillah azakumullah yafrahun, berbahagia, bersukacita, senang dengan Ramadan, tapi bukan farahul imani wa taqwa, bukan farahul imani was salah, bukan gembira karena iman dan takwa, bukan gembira karena kesempatan mengerjakan amal saleh, tapi farahnya berbeda. Hadza yafrahuna bi ta'amihi wa syarabihi wa malbasihi. Yang ini gembira, bersukacita dengan makanannya, dengan minumannya, dengan cemilannya, dengan jajanannya, dengan kudapannya, dengan pakaian barunya. Di benak dia Ramadan momentum kuliner, karena Ramadan serba istimewa, makanannya dienak-enakkan, meskipun nggak punya kemampuan lebih untuk makan enak, dipaksakan harus enak karena Ramadan. Apalagi punya kemampuan, dienak-enakkan, cari yang enak-enak. Apalagi urusan bukbernya, buka bersamanya, pikiran dia makan, 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 banyak jajan, banyak kue, banyak makanan, banyak minuman.
banyak pakaian baru, sandal baru, sepatu baru, serba baru. Dengan ini dia berbahagia. Iman, takwa, amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Nomor sekian. Wa hadza bi tijaratihi wa syughlih. Yang ini gembira, bersuka cita dengan datangnya Ramadan terkait dengan syughulnya dia, tijarahnya dia, ma'isyahnya dia, pekerjaan dia. Ramadan itu momentum yang luar biasa untuk masalah ini. Katanya orang Indonesia, apalagi orang Bali mah cakep, dodol apa baik laku, gitu ya. Jualan sambil merem mata laku. Karena Ramadan orang Indonesia sangat konsumtif sekali. Kalau buka puasa nggak ada takjil kurang afdal. Takjil nggak ada gorengan kurang afdal. Takjil nggak ada es kurang afdal. Akhirnya ngabuburit nyari takjil sono sana sini, sono sana sini. Yang ini kulinernya, satunya lagi dengan syughulnya. Kita nggak menyalahkan orang makan dan minum, tapi yang jadi sorotan Ramadan hanya disibukkan dengan bab makan dan minum. Itu yang merugi. Kita nggak menyalahkan yang menjadi ma'isyah, harus menjadi ma'isyah. Yang menjadi sorotan adalah ketika ma'isyah tadi, pekerjaan tadi, tijarahnya tadi betul-betul menghabiskan waktu Ramadannya hanya untuk memikirkan yang namanya ma'isyah, syughul, tijarah, income, berlomba-lomba dengan yang lainnya untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Ketika yang lain berbondong-bondong ke masjid, ini ke pasar, ke lapak-lapak. Ini berbondong-bondong beribadah kepada Jalla wa'ala, taklim. Yang ini sibuk dengan pasarnya, baik pasar tradisional atau pasar modern, pasar offline, pasar online, lapak offline, lapak online. Masya Allah. Yang ini masya Allah dengan tenang, dengan khusyuk, datang waktunya sholat, lebih awal datangnya, supaya bisa baca Al-Quran, bisa qabliyah, bisa tepat waktu jamaahnya, zikir ba'da shalah, ba'diyah kalau ada ba'diyahnya, baca Quran sebentar. Yang itu datang ke masjid pun ala ajalin, terburu-buru, tergesa-gesa, gelisah, dikarenakan masih banyak dikerjakan di lapaknya sana. Gak tenang jiwanya. Yang lainnya berbondong-bondong datang untuk taraweh, mengerjakan qiyam Ramadan, dia masih berkutat dengan tijarahnya, dengan usahanya, dengan pekerjaan duniawiyahnya. Yang lain tersibukkan dengan membuka lembaran demi lembaran mushaf Al-Quran. Dia baca, dia tilawah, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, setengah juz, 1 juz. Dia berkutat dengan nota-notanya, berkutat dengan layarnya, scroll sana, scroll sini. Tidak salah mencari ma'isyah, bahkan wajib untuk infak keluarga dan anak-anak. Tapi yang menjadi sorotan ialah menghabiskan waktu Ramadannya hanya untuk bab syughul, bab kasbun, bab tijarah. Siam tradisi, yang lain puasa ikut puasa, qiyam sekali 2 kali, ya Allah awal Ramadan, ya Allah akhir Ramadan. Selebihnya wallahu a'lam bishawab, kemana larinya. Jam 5 waktu, wallahu a'lam bishawab. Tilawahnya tersibukkan dengan membuka nota. Ini yang disoroti, merugi dia. Bahagia betul, bersuka cita betul, namun bukan farhut taqwa wal iman. Maha kata. Yang ini yafrah, gembira juga, senang juga. Bukan iman dan takwanya. Ramadan liburan, panjang liburannya ini. Gak ada KPM. Bagi para santri, gak ada KPM, udah libur. Lepas, masya Allah dari ikatan yang ada.
Ngapain? Yang ini yafrah binaumihi tula nahari Ramadan. Tidur sepanjang hari-hari Ramadan. Sahur dan sudah mulai tinggal 5 watt sampai 3 watt, tinggal 1 watt. Aduh, ada taklim lagi. Sama lama lagi sudah ini. Terpaksa ikut. Selesai bleng. Apa blengnya ini? Langsung tenggelam dalam dunia mimpinya. Sampai kapan? Yang ini 14 sampai menjelang maghrib. Zuhur asarnya jamaah akhir. Yang ini bangun zuhur, bangun sebentar, sholat, tidur lagi, bangun, tidur lagi, kemudian ngabuburit. Senang dia, nggak ada pekerjaan, nggak ada tugas belajar, murojaah dan segala macamnya, nggak ada KPM jam sekian, KPM dia tidur, senang dia. Ini merugi. Dikatakan Ramadan bukan syahrul niyam, bukan bulan tidur, tapi syahrul ibadah wal a'mal. Apa enggak boleh tidur? Boleh tidur. Yang dibahas sekarang adalah tidur sepanjang siang tidur. Yang lebih merugi lagi pas malam harinya sahar, samar, begadang malam. Yang ini dengan perkara yang sia-sia, itu dengan perkara yang tidak ada gunanya. Apalagi dengan perkara yang diharamkan oleh agama. Paginya merugi dengan tidurnya, malamnya lebih merugi dengan sia-sianya. Senang mereka dengan semua tadi itu. Tapi bukan farahut taqwa wassalah. Hati-hati. Yang suka Ramadan banyak, tapi yang suka mengandung ibadah hanya kaum muttaqin, hanya kaum sholihin. Yafrahuna bidukhuli Ramadan wa qudumi Ramadan. Farahut taqwa wal imani wassalah. Jadilah yang mukmin, yang bertakwa, berbahagia dengan Ramadan, dikarenakan punya kesempatan untuk berlomba-lomba mengerjakan kebajikan. Tanpa terasa kita sudah di tanggal 17 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Sudah ada di 10 kedua Ramadan, bahkan di ujung menjelang 10 hari yang terakhir. Barakallahu fikum. Ibaratnya mobil, semakin dipanasi seharusnya semakin mogok, semakin kencang larinya. Juga aku udah panas mesinnya ini, udah panas mesinnya, siap digeber untuk, kalau bahasa orang Jawa Timur ini, ugal-ugalan. Tapi kurang bagus ya. Kalau terkait dengan amal soleh, ini kesempatan untuk mengerahkan semua kemampuan, semua kesungguh-sungguhan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ibaratnya kuda jantan yang gagah berani itu, semakin kencang lajunya, semakin kencang larinya. Barakallahu fikum. Yang namanya kuda ketika di awal pacu, dia mungkin tenang, semakin lama semakin kencang. Tapi yang namanya kuda yang sedang berlomba dengan kuda-kuda yang lainnya, menjelang finish itu bukan dikendurkan, tapi semakin dikencangkan larinya, semakin diperkuat, semakin ditingkatkan semangatnya, kesungguh-sungguhannya, ibadahnya, sampai finish dengan harapan juara 1 di sana, atau finish lebih cepat. Barakallahu fikum. Atau finish dengan nilai yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya bagi kita semua, diberi kemudahan, diberi taufik mengisi hari-hari Ramadan yang tinggal kurang dari separuh ini diisi dengan iman dan takwa, dengan kebajikan. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menerima siyam kita, qiyam kita, tilawah kita, infak sedekah kita, dan semua kebajikan kita. Dan di ujung Ramadan sebagai hamba yang muttaqin, menggapai takwa la'allakum tattaqun, menggapai maghfirah, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Berbahagia di ujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.